Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidiki wal wafa. Amma ba'd. Puja puji syukur dan sempurna kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita. Di antara nikmat-nikmat tersebut yang paling utama adalah nikmat Islam, sehingga kita dapat ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, Nabi agung kita, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui sebagai umat beliau di hari akhir kelak, sehingga nanti kita dapat diberikan syafaat oleh beliau di hari akhir kelak. Perkenalkan, saya Zaki Habib Nasirin, NIM 530202300078. Dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin, Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Salatiga. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menyampaikan terkait pembahasan kitab Tafsir Mafatihul Ghaib karya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Pertama, biografi Imam Ar-Razi. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Umar bin Al-Husain bin Al-Hasan bin Ali At-Tamimi Al-Bakri At-Tuburustani Ar-Razi. Kunyah beliau adalah Abu Abdillah dan laqab beliau adalah Fakhruddin. Selain itu, beliau juga diberi laqab Syekhul Islam. Nasab Imam Fakhruddin Ar-Razi bersambung dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, khalifah pertama Khulafaur Rasyidin. Imam Fakhruddin Ar-Razi dilahirkan di kota Rai, sebuah kota kecil di Iran, pada tanggal 15 Ramadan 544 Hijriah atau 1149 Masehi. Kedua, latar belakang penulisan kitab tafsir Ar-Razi. Ar-Razi menulis kitab tafsir ini di akhir masa hidup beliau. Pada waktu itu, Imam Ar-Razi hidup dan banyak sekali berhadapan dengan orang-orang Mu'tazilah. Hal ini disebabkan dengan salah satunya adalah pada masa itu kitab tafsir Al-Kasyaf karya Imam Al-Zamakhsyari sangat berkembang dan sangat banyak dikaji oleh masyarakat pada masa itu. Hal ini memotivasi Imam Fakhruddin Ar-Razi untuk menyusun sebuah strategi dalam rangka membela akidah dan mazhab yang dianut oleh beliau, sehingga beliau berambisi untuk mengkritik pemahaman-pemahaman yang berseberangan dengan beliau. Selain itu, Imam Ar-Razi juga sangat berambisi untuk membuktikan betapa luar biasanya kitab Al-Quran. Hal ini ditunjukkan dengan pendapat beliau yang dituliskan dalam kitab tafsirnya bahwa surah Al-Fatihah dapat diteliti hingga 10.000 permasalahan. Pendapat ini dibuktikan dengan karya beliau, yakni kitab Tafsir Mafatihul Ghaib yang terdiri dari 8 jilid, di mana salah satu jilidnya hanya membahas terkait persoalan-persoalan, permasalahan-permasalahan dan penafsiran surah Al-Fatihah. Selanjutnya, sistematika penulisan kitab tafsir Ar-Razi. Pertama-tama, dalam menafsirkan sebuah surah, sebuah ayat, Imam Ar-Razi memulai dengan pengantar singkat tentang surat yang akan dikaji, baik meliputi aspek tempat turunnya surat tersebut, Makki atau Madani, maupun konteks sejarahnya. Selanjutnya, dalam pembahasan ayat, beliau mengkaji setiap ayat secara detail dan mendalam, yaitu dibuktikan dengan memahami makna ayat per kata. Per kata dari ayat tersebut ditinjau dari banyak aspek, baik dari aspek kebahasaan, balaghah maupun aspek-aspek lainnya. Selanjutnya, Imam Fakhruddin Ar-Razi memberikan munasabah ayat yang dikaji, baik dengan ayat setelahnya maupun dengan ayat sebelumnya. Kemudian Imam Fakhruddin Ar-Razi
mencantumkan pendapat-pendapat ulama terkait penafsiran ayat tersebut. Setelah itu, setelah mencantumkan pendapat-pendapat ulama terkait penafsiran ayat, Imam Fakhruddin Ar-Razi mengemukakan pendapatnya, yaitu dengan berargumen dengan rasional dan filsafat. Hal ini untuk mendukung penafsiran yang disampaikan beliau pada ayat tersebut. Selanjutnya, Imam Fakhruddin Ar-Razi memberikan kesimpulan pembahasan dari ayat yang sedang dikaji, yaitu dengan memberikan penafsiran yang paling kuat dari banyaknya pendapat tadi menurut beliau. Selanjutnya adalah sumber, corak, dan metode penafsiran kitab Ar-Razi. Imam Ar-Razi menerapkan bentuk tafsir bil ra'yi dalam karyanya, yaitu tafsir bil akli, yaitu atau tafsir dengan pemikiran rasional Imam Ar-Razi sendiri. Hal ini terlihat dari cara beliau dalam menafsirkan ayat, yaitu dengan mengemukakan argumen-argumen rasional dalam karyanya tersebut. Setelah itu, Imam Ar-Razi menggunakan metode tahlili. Hal ini terlihat dalam penafsiran Ar-Razi terhadap ayat-ayat secara mendalam sesuai dengan urutan mushaf. Selain menggunakan metode tahlili, Imam Ar-Razi juga menggunakan metode muqarran. Hal ini terlihat dari cara beliau mengemukakan banyak pendapat-pendapat ulama terkait penafsiran ayat, kemudian memperbandingkan pendapat-pendapat tersebut, dan nantinya akan diambil pendapat terkuat menurut beliau untuk mendukung penafsirannya. Adapun corak dari kitab ini sendiri memiliki banyak sekali corak. Hal ini membuktikan betapa luasnya ilmu yang dikuasai oleh Imam Ar-Razi. Namun secara umum, corak yang paling mencolok dan menonjol dari kitab ini adalah corak teologis, fikhi, dan sains. Imam Ar-Razi menjabarkan permasalahan-permasalahan akidah dalam penafsiran Al-Quran dengan membela mazhab Asy'ariyah. Dalam menjelaskan permasalahan-permasalahan fikih, Imam Ar-Razi mengunggulkan mazhab Syafi'iyah. Dalam konteks teologis, Imam Ar-Razi lebih banyak mengemukakan argumen-argumen beliau dalam rangka menentang pemikiran teologis kelompok-kelompok Mu'tazilah. Karena memang hal ini adalah salah satu hal yang melatar belakangi beliau untuk menuliskan karyanya. Selanjutnya, referensi yang beliau gunakan dalam aspek kebahasaan, beliau banyak menukil pandangan dari ulama-ulama, di antaranya Al-Farra, Ibnu Qutaibah, Az-Zajjad, dan Al-Mubarrad. Dalam segi aspek riwayat yang beliau sampaikan dalam tafsirnya, beliau banyak menukil riwayat-riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, At-Tabari, Qatadah, dan ulama-ulama lain. Dalam tafsir bil ra'yi atau dengan rasional, beliau banyak mengutip pemikiran-pemikiran dan pendapat-pendapat yang disampaikan oleh Jamahsari, Al-Jubai, Ar-Rumani, dan ulama-ulama lain. Dalam hal menukil hadis, Ar-Razi sendiri merujuk kepada beberapa kitab sumber. Di antaranya yaitu kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Sunan Abi Dawud, Al-Muwatta, Sunan At-Tirmizi, Ma'alim As-Sunan, dan kitab-kitab lain. Selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan tafsir Ar-Razi. Dalam tafsir kitab Ar-Razi ini sendiri terkenal dengan penafsiran yang sangat mendetail dan mendalam, mencakup beberapa aspek, baik dari aspek kebahasaan, aspek balaghah, aspek sains, aspek teologi, dan aspek-aspek lain. Karena memang hal ini sudah kita sampaikan di awal tadi, bahwa hal ini membuktikan betapa luasnya ilmu yang dikuasai oleh Ar-Razi. Kemudian kedua, kelebihan yang ada dalam kitab tafsir Ar-Razi ini, yaitu bahwasannya Imam Fakhruddin Ar-Razi dikenal sebagai salah satu tokoh ulama tafsir yang kritis. Hal ini dibuktikan dengan argumen-argumen beliau dalam kitabnya, di mana beliau tidak segan-segan untuk mengkritik pendapat-pendapat ulama yang dinilai beliau kurang kuat dalam menafsirkan sebuah ayat. Ketiga,
Imam Fakhruddin Ar-Razi sendiri juga dikenal sebagai salah seorang ulama tafsir yang inovatif. Di mana pada saat itu beliau mencoba memadukan penafsiran Al-Quran dengan ilmu pengetahuan sains yang tentu berkembang pada zaman saat itu. Sehingga hal ini dapat memberikan perspektif baru bagi umat muslim dalam memahami sebuah ayat Al-Quran. Terkait kekurangan yang ada dalam kitab tafsir ini, di mana sudah kita bahas di awal tadi bahwa salah satu latar belakang Imam Ar-Razi menuliskan tafsirnya adalah beliau ingin membuktikan betapa luasnya, betapa hebatnya, betapa luar biasanya kitab Al-Quran, yaitu dengan menjabarkan ayat sebegitu dalam, sebegitu lebarnya. Yaitu dibuktikan dengan tadi kitab Mafathul Ghaib terdiri dari 8 jilid, kemudian salah satu jilidnya hanya membahas tentang surah Al-Fatihah. Namun hal ini justru malah menimbulkan beberapa komentar negatif dari ulama lain. Ulama lain menilai terkadang Imam Ar-Razi sendiri terlalu melebar dalam memahami dan menafsirkan sebuah ayat, sehingga kitab tafsir beliau menurut beberapa ulama tidak bisa disebut sebagai kitab tafsir karena pembahasan beliau yang terlalu melebar tadi. Mungkin seperti itu sedikit penyampaian pembahasan saya terkait kitab Fakhruddin Ar-Razi. Tentu semoga hal ini dapat menjadikan dan membawa pemahaman baru bagi kita, khususnya dalam dunia tafsir, dalam ilmu usuluddin. Nantinya ini dapat memberikan pemahaman baru bagi kita untuk mengkaji kitab-kitab tafsir ulama-ulama terdahulu. Tentu setiap tafsir memiliki keunggulan dan keistimewaan tersendiri. Namun tidak dapat dipungkiri karena mufasir juga merupakan seorang manusia yang tidak luput dari khilaf dan kesalahan. Maka dalam beberapa aspek tentu ada kekurangan dari kitab-kitab tafsir tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada benarnya murni itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan itu murni datangnya dari saya sendiri. Maka dari itu saya mengucapkan dan mengutarakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, baik dari khilaf yang saya lakukan, perkataan maupun perbuatan, sengaja atau tidak sengaja. Semoga hal ini dapat memberi manfaat dan maslahat bagi kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.